Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat Tuhan di dalam hidup kita pagi ini. Sebelum mendengarkan dan menerima pesan Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan pelindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali boleh ada, bernafas dan hidup karena semua anugerah daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah kekhawatiran merugikan diri sendiri. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 13 ayat 2-6. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku, hidup di tengah dunia yang semakin bergejolak dan penuh problematika. Ini tak seorang pun hidup tanpa khawatir dan tak seorang pun terhindar dari rasa khawatir, termasuk orang percaya. Jika ada orang yang menyatakan diri bahwa ia tidak pernah merasa khawatir sedikit pun dalam hidupnya, hal tersebut adalah sebuah penyangkalan. Akan tetapi setiap kita dapat menolong diri sendiri terlepas dari rasa khawatir, yaitu mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan melihat setiap masalah, situasi, keadaan, atau peristiwa yang ada dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir memiliki pengertian takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Perasaan ini biasanya dihubungkan dengan pikiran negatif tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Khawatir juga berarti was-was, bingung, dan pikiran terpecah-pecah. Saudaraku, firman Tuhan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu dia menambahkan, siapa di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan memperingatkan kita untuk tidak khawatir, karena Tuhan sendiri yang menjadi jaminan bagi kita. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, hendaknya kita menyadari bahwa kekhawatiran itu hanya memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah. Kekhawatiran adalah sebuah obsesi akan hal buruk yang mungkin terjadi, ketakutan terhadap hal yang tidak menyenangkan, menderita sakit, mengalami kekurangan, kehilangan sesuatu, dan sebagainya. Daud, seorang raja, pun pernah merasa khawatir
tapi ia tidak terus-menerus dibelenggu oleh khawatir. Karena itu, kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan melalui doa dan percaya penuh kepadanya. Saudaraku, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Kami boleh mengerti cara Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Roh Kudus, ajarlah kami agar kami tetap memiliki iman percaya penuh kepada Yesus dan taat melakukan firman Tuhan ketika kami diperhadapkan pada situasi yang sulit. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.